Sosok itu pun langsung menjawab, "Kalian pulang. Tempat kalian bukan di sini. Kedatangan kalian di sini mengotori tempat kami." Sosok itu tertawa dengan suara lengkingan yang cukup mengerikan dan mengatakan, "Kalau kalian mau menebus 9 orang yang sudah terjebak di dalam gua, kalian harus menukarkan dengan nyawa." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah ini sudah lama sekali saya persiapkan untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Sebuah kisah yang sangat menarik sekali dengan bertema cerita pesugihan. Kisah yang dibagikan oleh sahabat kita ini berlatar waktu sudah lama sekali. Bahkan di kampung tempat sahabat kita yang mengirimkan cerita ini, kisah ini sudah menjadi urban legend di sana. Jadi kisah apa yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Memang terlihat ya dari luar gua itu burung walet banyak sekali mengitari mulut gua tersebut, masuk keluar, keluar masuk ke dalam gua. Nah, menurut cerita dari orang-orang tua dulu, ya, si Abah ini mengatakan dulu di kampung ini ada satu orang yang berhasil masuk ke dalam gua tersebut dan selamat bisa keluar lagi dari gua tersebut. Beliau menceritakan apa yang dikatakan oleh warga ya, kalau di dalam gua tersebut itu pasti banyak sarang waletnya, karena walet yang keluar masuk itu banyak sekali dan gua itu tidak pernah dijamah oleh siapapun. Anggapan warga seperti itu. Nah, dengan anggapan warga yang seperti itu, seorang warga di sini kita sebut saja dengan nama Kang Oji. Kang Oji yang penasaran dan nekat ingin membuktikan apa iya di dalam gua tersebut banyak sarang waletnya. Kalau memang iya di dalam gua itu banyak sarang waletnya, aku bisa masuk, aku bisa mengambil sarang walet tersebut, wah, aku bisa kaya. Itulah yang ada di benak Kang Oji. Lantas di sini tanpa sepengetahuan warga, Kang Oji pun nekat masuk ke dalam gua tersebut. Masuklah dia ke dalam gua tersebut dan sesampainya Kang Oji ini di dalam gua, dia melihat suasana yang ada di sana gelap sekali, gelap gulita. Jangankan untuk mencari keberadaan sarang walet yang menempel di dinding gua, untuk melihat jalan, arahnya mau kemana saja, Kang Oji sama sekali tidak dapat melihat dan suasana yang ada di sana sangat pengap, ya, sangat minim oksigen lah. Nah, kedalaman dari lubang tersebut, Kang Oji katakan ini dalam sekali. Bahkan ketika dia sampai ke dasar gua, untuk melihat pintu masuknya, ya, mulut gua yang kecil yang cuma bisa dimasukin satu orang, itu ya seperti ngelihat ujung jarum.
kecil sekali. Berarti itu ya memang sangat dalam sekali gua tersebut. Nah, setelah sesampainya Kang Oji di dalam, dia bingung. Ya, ini aku mau kemana? Ini aku mau ngapain? Seketika di sini Kang Oji ya berniat buat naik ke atas lagi, buat manjat tali lagi. Baru Kang Oji ini yo istilahnya 2 langkah lah yo menaikin tali buat naik ke atas. Seketika gua yang tadinya gelap, suasananya berubah menjadi terang. Perlahan cahaya dari dalam gua yo bersinar terang dan seketika menerangi seluruh bagian gua. Kang Oji pun di sini kaget, dia langsung turun. Ya, dia memperhatikan sudut-sudut gua. Dia melihat dinding-dinding gua tersebut memang sama sekali tidak ada sarang walet yang menempel. Tapi ya, Kang Oji melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Di dinding-dinding gua tersebut itu berkilauan, layaknya dinding-dinding gua tersebut dipenuhi oleh emas. Lantas di sini pemikiran Kang Oji, nafsu dari Kang Oji pun langsung naik ya. Dia bergegas mendekati satu sudut atau satu bagian dari dinding gua, berniat untuk menggapai satu bongkah emas yang ada di atas. Nah, sebelum Kang Oji ini menggapai bongkahan emas yang ditargetkannya ini, Kang Oji ini disapa oleh suara yang parau, suara yang cukup mengerikan lah, mengatakan, Cu, kalau mau minta sesuatu di rumah orang, kamu harus pamit dulu. Kamu harus minta izin dulu. Baru kamu boleh mengambil. Kang Oji yang kaget. Masa iya? Di dalam gua ini ada orang lain. Dia menoleh ke belakang dan sosok yang menyapanya berwujud seorang nenek tua. Menggunakan pakaian yang sudah cukup lusuh dengan membawa sebuah tongkat. Kang Oji yang sama sekali nggak tahu nenek itu siapa. Ya, Kang Oji tertunduk ya karena ya ketahuan mau mencuri sebongkah emas di dalam gua tersebut. Kang Oji pun di sini mendekati nenek tersebut dan meminta izin. Nek, sekiranya kalau nenek yang memiliki emas-emas yang ada di sini, ya, boleh enggak? Saya meminta sebongkah saja untuk diberikan kepada keluarga saya untuk menjadi modal hidup. Si nenek itu mengatakan, silakan. Kalau kamu mau mengambil sebongkah, 2 bongkah, atau secukupnya lah yang mau kamu ambil, silakan ambil. Tapi kamu harus meminta izin, bukan kepada nenek, melainkan kepada si pemilik harta ini, kepada si pemilik emas-emas yang ada di sini. Kang Oji pun di sini bertanya, loh, bukannya nenek yang punya emas-emas di sini, yang punya harta di sini? Sang nenek pun menjawab, bukan, cu. Aku di sini cuma diamanatkan untuk menjaga. Kalau kamu kepingin untuk mendapatkan emas-emas tersebut, yuk nenek antarkan kamu kepada si pemilik emas yang ada di sini. Kang Oji pun di sini mengangguk, mengiyakan, dan mereka pun berjalan. Ya, menyusuri menuju ke satu lorong yang ada di gua tersebut, yang ujung dari lorong tersebut tidak kelihatan, gelap sekali. Walaupun suasana yang ada di sekitaran Kang Oji sudah mulai terang, tapi di ujung lorong itu sama sekali tidak terlihat ujung lorong itu mengarah kemana. Kang Oji pun mengikuti nenek tua yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Tak, 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 tak. Kang Oji pun berjalan dan sampai ke satu singgasana. Ya. Singgasana yang digambarkan di sini sebuah singgasana yang semuanya terbuat dari batu. Di samping singgasana tersebut, ini ada 2 pilar besar dan 4 pilar kecil. Jadi di tengah-tengahnya ada singgasana yang terbuat dari batu, di sampingnya ada pilar besar, terus ditambah lagi 4 pilar kecil. Itu 2, 3, 4. Kang Oji di sini melihat ada sesosok wanita yang sangat elok sekali rupanya. Sangat cantik sekali. Dengan menggunakan pakaian yang sangat mewah sekali. Dengan menggunakan mahkota, di mahkotanya itu seperti ada batu merah yang sangat menyala sekali. Sosok itu penuh karismatik, selain wajahnya berparas cantik, sosok itu sangat berwibawa. Dan si nenek tua mengatakan kepada Kang Oji, Cu,
inilah yang memiliki semua yang ada di dalam gua ini. Kalau kamu berniat mengambil apa yang kamu lihat tadi, apa yang ada di dalam gua ini, kamu harus meminta izin dulu. Kalau diizinkan, yo silahkanlah kamu ambil. Kalau tidak diizinkan, yo kamu jangan coba-coba untuk mengambil. Fatal akibatnya. Kang Oji pun di sini meminta izin lah kepada sosok wanita yang ada di hadapannya, meminta izin meminta sebongkah emas untuk menjadi modal hidup. Sosok itu mengatakan, silahkan, mau ngambil sebongkah, ya, mau ngambil secukupnya untuk kehidupan kamu, terserah. Tapi kamu tidak bisa mengambilnya dengan begitu saja. Kamu harus menukarkan jiwa kamu dengan emas-emas yang akan kamu bawa pulang. Ya, di sini sosok itu meminta tumbal. Meminta tumbal atas kekayaan yang akan diberikannya. Ketika mendengar itu, Kang Oji di sini mundur. Dia mengatakan kepada sosok yang ada di hadapannya, kalau begitu permintaannya, saya tidak berani. Jiwa siapa yang akan saya tukarkan? Apakah mau mengambil jiwa saya yang buruk ini? Kang Oji menawarkan dirinya untuk ditukarkan. Dan sosok itu pun mengatakan, kalau memang itu pilihan, jiwamu akan terbelenggu di sini setelah kamu tidak ada di dunia lagi. Dalam arti kata di sini, setelah Kang Oji mati di dunia, ruh atau arwah dari Kang Oji akan terbelenggu di dalam gua tersebut menjadi pengabdi dari pemilik pesugihan yang ada di dalam gua Sarangwalet. Kang Oji di sini memutuskan untuk mendapatkan kekayaan dengan menukarkan nyawanya sendiri. Nah, setelah Kang Oji ini keluar ya dari Sarangwalet tersebut dengan membawa sebongkah emas, heboh lah, warga kampung di sini heboh. Kamu dapat dari mana? Karena Kang Oji ini dengan bangganya menunjukkan kepada warga, aku bakal kaya. Aku dapat emas sebongkah. Warga pun di sini bertanya, Ji, kamu dapat di mana? Kamu dapat di mana? Gimana cara mendapatkannya? Kang Oji di sini menceritakan semua apa yang telah dialaminya. Kalau aku bertemu dengan sosok penghuni gaib yang menjaga gua Sarangwalet itu. Di dalam gua tersebut, itu bukan Sarangwalet yang banyak. Di sana banyak sekali harta, emas-emas yang bongkahannya lebih besar dari ini pun banyak. Nah, dari kejadian inilah ya, Kang Oji ini mendapatkan modal hidup ya, dengan membawa segempal emas. Kang Oji di sini kehidupannya berubah menjadi orang yang kaya, ya, memiliki uang yang banyak, dan warga-warga yang kehidupan perekonomiannya ini di bawah rata-rata lah, mereka pun banyak yang nekat masuk ke dalam gua tersebut. Tapi ketika masuk, mereka tidak bisa keluar lagi. Nggak tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan setibanya di dalam gua. Satu-satunya yang berhasil keluar dari gua tersebut cuman Kang Oji seorang. Namun di sini, ya, setelah waktu berlalu, ya, setelah banyak warga yang menjadi korban, ya, Kang Oji ya, yang sudah semakin tua, ini mulai sakit-sakitan. Gua itu juga sudah diklaim sama warga. Kalau gua itu angker, gua itu gua pesugihan, anak-anaknya, cucu-cucu mereka itu dilarang untuk mendekati gua tersebut. Ketika ada orang dari luar bertanya, di desa ini ada nggak ciri-ciri gua yang pintu masuknya cuman bisa ukuran satu orang dewasa dan dalamnya itu nggak tahu seberapa dalam. Tahu nggak gua itu ada di mana? Apakah gua itu ada di desa ini? Seluruh warga desa menutupi keberadaan gua tersebut karena warga desa tidak mau di kampung mereka, di desa mereka dijadikan tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Makanya cerita ini, latar tempatnya sengaja tidak disebutkan oleh narasumber kita. Karena ya, di tahun sekarang, di tahun 2022, lokasi ini masih banyak dicari oleh orang-orang yang serakah, yang gila akan harta pesugihan. Nah, singkat cerita di sini, setelah Kang Oji ini tua, Kang Oji sakit-sakitan dan meninggal dunia. Setelah Kang Oji ini dimakamkan, beberapa warga melihat kejanggalan dalam prosesi pemakaman Kang Oji. Pertama, orang-orang yang ngebopong ya, kurung batang atau ngebopong keranda Kang Oji dari rumah duka menuju ke tempat pemakaman, orang-orang ini merasa aneh. Ketika mereka ngebopong
keranda dari si Kang Oji ini, mereka mendengar di dalam keranda tersebut, mendengar desisan ular. Tss, tss, tss. Desisan ular itu ya bukan satu, tapi banyak. Nah, jadi ini sesuatu yang aneh, nggak mungkin lah ya di dalam keranda itu bisa secara misterius ya ada ular masuk. Mereka di sini mengaitkan dengan ritual pesugihan yang telah dilakukan oleh si Kang Oji ini, karena seluruh warga ini tahu kekayaan yang didapat oleh Kang Oji ini didapat dengan menukarkan jiwanya dengan sebongkah emas. Karena Kang Oji dengan bangganya menceritakan pengalamannya ketika dia sampai ke dasar gua. Nah, itu tadi kejadian ketika kerandanya dibawa menuju ke tempat pemakaman. Dan satu lagi tanda-tanda kejanggalan di prosesi pemakaman almarhum Kang Oji ini, ketika jenazah mau diturunkan ke liang lahat, ini nggak tahu datang dari mana. Di dalam liang lahat itu ada seekor ular hitam. Nah, jadi ular itu nggak tahu datang dari mana, nggak tahu jatuh dari mana. Ular itu diambil, dikeluarin, dan prosesi pemakaman dari almarhum Kang Oji ini pun dilakukan. Setelah prosesi pemakaman dilakukan, sebagian besar warga beranggapan kalau ruh atau arwah dari Kang Oji ini dipastikan akan kembali ke dalam gua, di mana beliau telah menukarkan jiwanya dengan kekayaan. Nah, jadi itulah ya cerita yang disampaikan oleh si Abah kepada orang-orang yang ada di rumah Bapak Kepala Desa pada malam hari itu. Gua itu adalah gua pesugihan. Aku takut sesampainya di dalam, 9 orang ini tadi yang mereka lihat itu sama dengan apa yang dilihat sama si Kang Oji ini. Bukan sarang walet, melainkan bongkahan-bongkahan emas. Dan mereka ini terbawa nafsu. Mereka ini terbawa nafsu, mereka ini langsung mengambil emas-emas yang ada di sana tanpa permisi dengan si pemilik harta pesugihan itu. Aku takutnya di sini. Mereka ini nyangkut di sana karena mereka telah melakukan kesalahan fatal. Jadi si Abah di sini bingung juga ya apa yang harus dilakukan, karena dari zaman dulu semuanya sama-sama tahu lah. Ketika ada orang yang masuk ke dalam gua itu, mereka nggak akan bisa keluar lagi sampai kapanpun. Jadi Abah di sini meminta kepada pihak keluarga, kita doakan saja yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terjebak di dalam gua tersebut. Besok kita datang ke sana lagi. Nah, jadi pada malam itu setelah mereka ini mendengarkan cerita dari si Abah, cerita dari masa lalu dari kampung tersebut, mereka pun bubar, termasuk di sini ayahnya si Ujang. Di malam harinya, ayah Ujang seperti biasa lah ya. Sesampainya di rumah dia mandi. Ya, setelah dia mandi bersih-bersih, dia menunaikan sholat. Setelah sholat, dia pun beristirahat untuk tidur. Nah, di dalam tidurnya pada malam itu, ayahnya Ujang ini lagi-lagi didatangi oleh sosok nenek tua penjaga dari gua walet tersebut. Dengan perawakan yang persis digambarkan oleh si Abah, nenek itu menggunakan pakaian yang sudah lusuh dengan membawa sebuah tongkat. Di dalam mimpi itu, ayahnya si Ujang ini ditawarin, Encuk mau ndak? Encuk mau nggak mendapatkan harta kekayaan yang ada di dalam gua? Kalau Encuk mau, malam besok Encuk masuk ke dalam gua, tapi dengan satu syarat. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kalau Encuk masuk ke dalam gua. Dan di dalam mimpi tersebut, bapaknya si Ujang ini diberikan gambaran situasi di dalam gua yang dilihatnya itu memang luas sekali. Apa yang diceritakan Abah, dinding-dinding dari gua tersebut memang banyak sekali bongkahan-bongkahan emas. Bahkan di sini ayahnya si Ujang ini melihat kalau hampir seluruh dinding dari gua tersebut itu terbuat dari emas, dilapisi oleh emas. Dan satu pemandangan yang sangat mengerikan sekali yang membuat ayahnya si Ujang ini terbangun dari tidurnya. Ketika dia memperhatikan situasi yang ada di dalam gua, dia melihat kepada satu titik di sudutan gua tersebut. Ayahnya si Ujang ini melihat 9 orang temannya yang masuk ke dalam gua tersebut sedang dikurung di dalam sebuah kerangkeng.
kerangkeng yang terbuat dari besi dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Di dalam mimpi itu dia cuma dapat melihat dan ayahnya si Ujang pun di sini terbangun dari tidurnya. Nah, apa yang dialami oleh ayahnya Ujang ya, yang di dalam mimpinya ini menjadi tanda tanya besar. Ini maksudnya apa? Masa iyo aku ditawari untuk mendapatkan kekayaan dari gua tersebut, tapi di sini apa yang dikatakan oleh si nenek tua itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau diceritakan kepada orang-orang, ayahnya Ujang di sini akan mendapat bencana, akan mendapat petaka. Jadi pada pagi hari itu, dengan rasa bimbang dan ketakutan yang sangat luar biasa sekali, beliau pun di sini memberanikan diri untuk mendatangi rumah si Abah. Ya, dia berpikir, masa bodoh lah. Aku ceritain ini biar aku tahu solusinya. Ya, toh juga aku nggak mau masuk ke dalam lubang itu untuk mencari kekayaan. Aku nggak mau, aku takut. Jadi dia pun menceritakan kalau dia dapat mimpi, dia ditawari untuk masuk ke dalam lubang itu, akan diberi imbalan dengan harta kekayaan, dan dia melihat 9 orang itu sedang dikurung di sebuah kerangkeng besi. Nah, Abah di sini cuman geleng-geleng kepala dan mengatakan, jangan pernah sekalipun kamu mengikuti bisikan setan, bisikan sosok gaib yang akan menjerat kamu. Sudah ada contohnya, Kang Oji, yang mendapatkan kekayaan dari harta pesugihan gua Sarang Walet, dan ketika dia mati, banyak sekali tanda-tanda yang janggal. Kejanggalan saat pemakaman dari jenazahnya. Lantas di sini, warga desa kembali berembuk untuk mencari solusi. Gimana caranya nih? Ya, 9 orang ini dapat ditemukan. Namun beberapa upaya yang mereka lakukan sama sekali tidak dapat membuahkan hasil, dan akhirnya seluruh pihak keluarga mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ini mungkin jalan yang Allah berikan, takdir dari Allah. Mereka tidak dapat ditemukan. Terbaiklah yang dapat pihak keluarga ini panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warga-warga desa pun juga demikian, dan singkat cerita sini 9 orang yang masuk ke dalam gua Sarang Burung Walet tidak dapat kembali. Mereka hilang, lenyap bagaikan ditelan bumi. Nah, jadi demikianlah cerita misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Muklis. Nah, dari kejadian itu membuat seluruh warga yang ada di desa sama sekali tidak berani mendekati wilayah gua yang ada di hutan di pinggiran desa. Mereka sudah mencap, mereka sudah mendisklaimer kalau gua itu gua pesugihan dan gua itu menyimpan sejuta cerita misteri. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dapat saya bagikan, kisah yang sangat menarik sekali ini. Kisah ini menarik, saya bilang di sini karena kejadian misteri ini memang terjadi dan menjadi sebuah urban legend lah di desa tempat sahabat kita Muklis ini tinggal. Ya, kejadian yang sudah lama sekali, waktunya sudah lama sekali terjadi. Dan sampai saat ini Muklis katakan, menurut cerita dari orang-orang yang mencari di mana titik gua itu berada, mereka yang gila akan harta pesugihan, gua itu merupakan petilasan dari Nyi Blorong. Pesugihan yang ada di sana adalah pesugihan dari Nyi Blorong. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang memiliki pengalaman misteri untuk dibagikan ke channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan sahabat-sahabat bisa follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Jangan lupa follow akun Instagram sebuah kisah misteri official, karena di Instagram sebuah kisah misteri official saya akan membagikan postingan-postingan horor, yang mana postingan tersebut tidak saya bagikan di channel YouTube ini. Jadi untuk sahabat-sahabat follow akun Instagram sebuah kisah misteri official. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.